Mengenal klan Zenin di seri Jujutsu Kaisen. Klan Zenin adalah salah satu klan dengan pengguna sihir Jujutsu terkuat dan menjadi klan paling berpengaruh di antara 3 klan utama. Klan Zenin menjadi pusat utama di universe Jujutsu Kaisen. Klan Zenin berisikan orang-orang dengan kemampuan sihir level tinggi karena mereka terkenal sebagai klan yang sangat menjunjung tinggi teknik Jujutsu dengan sangat berlebihan, sehingga mereka memandang rendah terhadap siapa saja yang tidak punya kemampuan sihir, siapapun itu. Teknik warisan kebanggaan klan, teknik kutukan 10 bayangan. Teknik kebanggaan klan Zenin ini membuat penggunanya mampu menggunakan hewan Shikigami yang akan membantu dalam peperangan. Biasanya para penyihir muda akan mendapat Divine Dog sebagai Shikigami pertama mereka. Mereka yang ingin menguasai teknik 10 bayangan sepenuhnya harus mengeksorsis semua Shikigami yang ada agar para hewan tersebut mematuhi perintah tuannya. Sayangnya ada satu Shikigami yang menjadi momok sampai sekarang, yaitu Mahoraga. Sampai sekarang belum ada satupun anggota klan Zenin yang bisa menundukkan makhluk satu ini. Memiliki 2 divisi tempur. Klan Zenin memiliki 2 divisi tempur, yaitu unit Kukuru dan unit Hei. Unit Kukuru terdiri dari petarung-petarung kuat klan Zenin yang tidak memiliki kekuatan teknik kutukan. Unit ini dipimpin oleh Nobuaki. Sedangkan unit Hei terdiri dari petarung-petarung kuat yang memiliki teknik kutukan tingkat tinggi. Unit ini dipimpin oleh Naoya. Tradisi buruk di dalam klan. Klan Zenin dikenal sebagai klan yang memiliki jiwa bersaing yang sangat tidak sehat. Hal ini terbukti ketika Naobito diangkat menjadi pemimpin klan ke-26. Ogi yang merupakan adik kandungnya sangat tidak senang. Ia merasa iri dan juga tidak terima. Bahkan Ogi memandang anak kembarnya dengan rendah dan menyebut mereka pembawa sial, terutama Maki yang tidak punya kemampuan Jujutsu. Siapapun yang terlahir di klan Zenin tidak memiliki teknik kutukan meskipun ia kuat dalam teknik bertarung, mereka akan dianggap rendah dan dipandang sebelah mata. Mereka tidak punya tempat dan kesempatan untuk menjadi seorang ketua klan. Hal itulah yang membuat Maki dan Toji keluar dari klan karena mereka tidak dihargai. Megumi menjadi ketua klan. Karena klan Zenin adalah klan yang sangat menjunjung tinggi warisan, Naobito berwasiat setelah kematiannya untuk menunjuk Megumi sebagai ketua baru. Naobito memilih Megumi karena ia adalah anak dari Toji dan Naobito telah membuat kesepakatan dengan Toji. Jika Gojo mati atau tidak bisa menggunakan kekuatannya, maka Megumi yang akan menjadi ketua klan Zenin yang baru. Ditambah Megumi bisa menggunakan teknik 10 bayangan yang mana teknik tersebut adalah teknik warisan klan Zenin. Pada waktu itu, Purudate sebagai penyampai wasiat menyampaikannya kepada para petinggi klan, yaitu Jinichi, Naoya, dan juga Ogi. Naoya yang seharusnya menjadi ketua klan selanjutnya setelah ayahnya meninggal tidak menerima begitu saja. Maka dari itu, setelah penunjukan Megumi menjadi ketua baru, ia berencana membunuh Megumi dan juga Itadori yang berada di Tokyo untuk memuluskan jalannya menjadi ketua klan. Megumi yang mengetahui penunjukannya sebagai ketua klan baru dari Maki awalnya menolak posisi tersebut karena menurutnya beban tersebut sangat berat. Ia malah menyuruh Maki untuk menjadi ketua klan. Namun Maki menegaskan jika ia tidak bisa dan jika Megumi menerima posisi tersebut, Megumi bisa mendapatkan aset klan Zenin, informasi dari ketiga klan, dan yang paling penting merombak aturan-aturan lama di klan. Salah satunya memandang rendah anggota klan yang tidak memiliki teknik kutukan. Tragedi pembantaian klan Zenin. Setelah Megumi-san menjadi ketua, Maki berani kembali ke klan Zenin untuk mengambil alat kutukan di gudang senjata milik klan Zenin. Kedatangannya tidak disambut baik oleh anggota klan lain. Di sini para petinggi klan sudah merencanakan pembunuhan terhadap Megumi, Mai, dan Maki yang dianggap telah melanggar aturan untuk membebaskan Gojo dari Prison Realm. Karena setelah insiden Shibuya, Gojo dianggap sebagai komplotan dari insiden Shibuya, sehingga para ketua Jujutsu memutuskan barang siapa yang berusaha membebaskan Gojo dianggap sebagai musuh oleh dunia sihir Jujutsu. Dan juga para petinggi klan ingin menggulingkan Megumi dari posisinya sebagai ketua baru. Yang menjadi eksekutor Mai dan Maki adalah ayahnya sendiri, Ogi. Saat Maki masuk ke dalam gudang senjata, ia mendapati saudaranya Mai dalam keadaan sekarat oleh ayahnya. Di sini Ogi mengutarakan kekecewaannya kepada kedua anaknya yang menjadi penghambat Ogi untuk menjadi ketua klan. Terjadi pertarungan antara anak dan ayah yang dimenangkan oleh Ogi. Ogi lalu menyeret Mai dan Maki ke tempat roh kutukan agar mereka mati dibunuh oleh mereka. Melihat kakaknya kalah, Mai memutuskan untuk mengorbankan nyawanya. Karena sebenarnya ia tidak ingin menjadi kuat. Ia ingin Maki yang menjadi kuat karena Mai sangat menyayangi Maki.
Mereka sempat bertemu di ruang yang Mai buat. Mai mengatakan, selama masih ada dia, Maki tidak akan menjadi kuat. Mai akan pergi selamanya, tetapi dengan satu syarat, Maki harus membantai semua anggota klan sebagai bentuk balas dendam karena telah menyakiti mereka sejak kecil. Setelah Mai tewas, Maki mulai membantai anggota klan Genin mulai dari ayahnya sendiri. Kemudian unit Kukuru yang dulu Maki pernah masuk di dalamnya. Kemudian ia membunuh Nobuaki dan Chojuro. Dilanjutkan kepada Ranta dan Jinichi. Bahkan unit Hei pun tak berkutik di hadapan Maki yang sekarang. Hingga yang terakhir ia membuat sekarat Naoya, orang yang dianggap paling kuat saat ini. Maki menghantam wajah Naoya hingga ia sekarat. Total pembantaian yang dilakukan Maki adalah 6 anggota unit Hei dan 21 anggota unit Kukuru. Anggota klan Naobito Zenin, ia adalah ketua klan Zenin ke-26. Ia tewas setelah pertempuran di Shibuya karena bertarung melawan Dagon dan Jogo. Ogi Zenin, ia adik dari Naobito dan ayah dari Mai dan Maki. Ia orang yang sangat berambisi menjadi ketua klan Zenin dan menyalahkan kedua anaknya karena menyebabkan dia tidak dipilih menjadi ketua. Ia tewas oleh anaknya sendiri, Maki. Jinichi Zenin, ia salah satu dari petinggi di klan Zenin dan anggota divisi Hei. Ia tewas oleh Maki. Naoya Zenin, ia anak dari Naobito dan ketua divisi Hei. Ia gagal menjadi ketua setelah ayahnya karena Naobito memilih Megumi untuk menjadi penerusnya karena sebuah perjanjian dengan Toji dan kondisi Gojo yang disegel. Ia tewas ditusuk oleh ibunya Maki. Chojuro Zenin, salah satu anggota divisi Hei. Ia tewas oleh Maki. Ranta Zenin, salah satu anggota divisi Hei. Ia tewas oleh Maki. Nobuaki Zenin, ia adalah ketua divisi Kukuru. Ia tewas oleh Maki. Mai Zenin, saudara kembar dari Maki. Ia keluar dari kediaman klan Zenin karena Maki pergi meninggalkan klan, sehingga ia merasa kesepian. Sebagai seorang adik, ia sangat menyayangi kakaknya. Ia memutuskan untuk mati agar Maki bisa mendapatkan kekuatan penuh sebagai penyihir Jujutsu. Maki Zenin, anggota klan yang tidak memiliki teknik kutukan namun memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Ia membantai semua petarung kuat di klan Zenin karena rasa dendam dan amarah melihat adiknya mati di depan matanya sendiri. Toji Zenin atau Toji Fushiguro, anggota klan Zenin terkuat dan yang pertama yang akan membantai seluruh anggota klan Zenin karena merasa direndahkan, tidak memiliki teknik kutukan. Namun ia tidak jadi melakukannya karena moodnya tidak baik. Megumi Zenin atau Megumi Fushiguro, ia anak dari Toji yang ketika Toji mati oleh Gojo, ia dirawat oleh Gojo. Ia mewarisi teknik klan Zenin jurus 10 bayangan dan juga menjadi ketua klan setelah kematian Naobito.